mengajar yang diharapkan, sehingga motivasi dibentuk karena mendapatkan energi dan pengaruh tingkah laku dari dalam dirinya sendiri yang tidak bisa dilihat dari luar. Nah, yang kedua ini ada motivasi ekstrinsik. Pengertiannya menurut Sardiman, motivasi ekstrinsik menurut Ignati dan juga Mugiono, motivasi ini terbagi menjadi dua jenis tingkat kekuatan, yaitu ada motivasi primer dan juga ada motivasi sekunder. Nah, yang pertama motivasi primer ini motivasi yang didasarkan pada motif-motif dasar, atau motif dasar tersebut berasal dari segi biologis maupun jasmani manusia. Nah, Ignati juga mengutip pendapat McDougall bahwa tingkah laku ini terdiri dari pemikiran tentang tujuan dan perasaan subjektif. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai faktor menurunkan motivasi belajar. Salah satunya yaitu kehilangannya percaya diri, ketidaknyamanannya fisik, adanya frustasi, teguran yang tidak dimengerti, ataupun persaingan yang tidak sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Wahyu Eka Prasetyani Tias MPD dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan berada di lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Perkenalkan, nama saya Hani Rosmalina dari kelompok 2 yang akan bertugas sebagai moderator dalam materi motivasi belajar. Adapun anggotanya, yang pertama adalah saya sendiri, Hani Rosmalina. Yang kedua, Ayu. Halo, nama saya Ayu. Yang ketiga, Firda Revina Putri. Halo, nama saya Firda. Yang keempat, Rindu Azahra Salsabila. Saya Rindu Azahra Salsabila. Yang kelima, Yunda Mary Olivia. Perkenalkan, nama saya Yunda Mary Olivia. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai pembahasannya. Saya akan menjelaskan sedikit definisi motivasi belajar menurut para ahli. Yang pertama, menurut Winkel, mengartikan motivasi belajar adalah segala usaha di dalam diri sendiri yang menimbulkan kegiatan belajar dan menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar serta memberi arahan kegiatan-kegiatan belajar sehingga tujuan yang dikehendaki tercapai. Yang kedua, menurut Afif Udin, motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak di dalam diri anak yang mampu menimbulkan kesemangatan atau kegairahan belajar. Selanjutnya, materi slide pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Motivasi dalam belajar. Motivasi adalah hasrat atau dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan tindakan dengan tujuan tertentu. Motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, yang menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar dan memberikan arah pada kegiatan belajar, sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar itu dapat terwujud. Motivasi sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu movere, artinya dorongan dari diri sendiri untuk mencapai sesuatu yang dikehendaki. Berarti motivasi belajar artinya dorongan dari diri siswa untuk mencapai tujuan belajar, yaitu memahami materi atau pengembangan belajar. Dengan adanya motivasi ini, tentu saja siswa akan senantiasa semangat dalam belajar tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Tentu ini bukan perkara mudah, karena siswa memiliki karakteristik dan keinginan yang berbeda-beda. Dan ini bukan sepenuhnya menjadi tanggung jawab seorang guru, namun bapak atau ibu tetap memegang peranan penting ini di dalamnya. Selanjutnya, fungsi motivasi dalam belajar. Fungsi motivasi dalam belajar sangat penting, artinya untuk mencapai tujuan proses belajar mengajar yang diharapkan, sehingga motivasi siswa dalam belajar perlu dibangun. Menurut Nasution, motivasi memiliki 3 fungsi, yaitu 1. Mendorong manusia untuk berbuat, jadi sebagai penggerak motor yang melepas energi. 2. Menentukan arah perbuatan, yakni ke arah tujuan yang hendak dicapai. 3. Menyeleksi perbuatan yang harus dikerjakan yang serasi guna mencapai tujuan. Dengan menyisihkan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat bagi tujuan tersebut. Seseorang melakukan sesuatu usaha karena adanya motivasi. Motivasi yang lebih baik dalam belajar akan menunjukkan hasil yang baik. Dengan kata lain bahwa dengan usaha yang tekun yang didasari adanya motivasi akan dapat melahirkan prestasi yang baik. Menurut Prayitno, motivasi dikelompokkan menjadi 2 macam, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah
Keinginan bertindak yang disebabkan oleh faktor-faktor pendorong dari luar individu. Tingkah laku individu tersebut terjadi tanpa dipengaruhi oleh faktor-faktor dari lingkungan, tetapi individu bertingkah laku karena mendapatkan energi dan pengaruh tingkah laku dari dalam dirinya sendiri yang tidak bisa dilihat dari luar. Beberapa kegiatan yang bisa menggambarkan motivasi intrinsik, yaitu yang pertama tuh ada berpartisipasi dalam perlombaan, bukan karena ingin menang, tetapi karena ya tuh hanya ingin menikmati aktivitasnya saja gitu. Nah, yang kedua tuh ada menghabiskan waktu bersama orang lain karena ingin menikmati waktu kebersamaan. Nah, yang ketiga itu ada menggambar atau melukis karena hal tersebut dapat membuat hati tenang dan pikiran tuh lebih fresh gitu. Nah, yang ketiga itu ada mengambil tanggung jawab di tempat kerja karena ingin menantang diri sendiri dan merasa berhasil. Nah, yang keempat itu yang kedua nih ada motivasi ekstrinsik. Pengertiannya menurut Sardiman, motivasi ekstrinsik adalah motif-motif yang menjadi aktif dan berfungsi karena adanya perangsang dari luar. Motivasi ekstrinsik dapat dikatakan lebih banyak dikarenakan pengaruh dari luar yang relatif berubah-ubah. Nah, motivasi ekstrinsik ini juga dapat dikatakan sebagai bentuk motivasi yang di dalamnya aktivitas belajar dimulai dan diteruskan berdasarkan dorongan dari luar yang tidak secara mutlak. Dorongan dari luar yang tidak secara mutlak berkaitan dengan aktivitas belajar. Nah, dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa seseorang yang bermotivasi ekstrinsik melakukan sesuatu kegiatan bukan karena ingin mengetahui sesuatu, tetapi ingin mendapatkan pujian, hadiah, dan sebagainya. Nah, kalau untuk contoh dari motivasi ekstrinsik ini bisa dibilang hampir sama dengan motivasi intrinsik, hanya saja ada yang ingin dicapai gitu, seperti seseorang mengikuti perlombaan karena ia ingin mendapatkan hadiah atau ia ingin mendapatkan piala gitu. Yang kedua tuh ia melukis atau menggambar bukan karena ingin merasa tenang atau bahagia gitu, tapi untuk saya akan menjelaskan jenis motivasi. Menurut Dimyati dan juga Mujiono, motivasi ini terbagi menjadi dua jenis tingkat kekuatan, yaitu ada motivasi primer dan juga ada motivasi sekunder. Nah, yang pertama, motivasi primer ini motivasi yang didasarkan pada motif-motif dasar. Motif-motif dasar tersebut berasal dari segi biologis maupun jasmani manusia. Nah, Dimyati juga mengutip pendapat McDougall bahwa tingkah laku ini terdiri dari pemikiran tentang tujuan dan perasaan subjektif, serta dorongan mencapai kepuasan. Contohnya seperti mencari makan, rasa ingin tahu, dan lain sebagainya. Nah, motivasi primer ini juga berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan jasmani manusia, yaitu seperti makan, minum, rasa ingin tahu, ingin perasaan aman, dan masih banyak lagi. Motivasi primer ini sangat diperlukan oleh siswa agar dapat meningkatkan belajarnya. Contohnya seperti rasa ingin tahu. Ketika siswa memiliki motivasi ini, mereka akan menggali potensi lewat belajar. Motivasi sekunder, motivasi yang dipelajari, motif ini dikaitkan dengan motif sosial sikap dan emosi dalam belajar. Terkait komponen penting seperti afektif, kognitif, dan korasif, sehingga motivasi sekunder dan primer sangat penting dikaitkan oleh siswa dalam usaha pencapaian belajar. Motivasi sekunder ini cangkupannya sangat luas dan juga berhubungan dengan sosial. Contohnya seperti seseorang yang ingin bekerja dan juga mendapatkan banyak uang, maka akan diperlukan skill khusus untuk beliau memperoleh banyak uang dari hasil kerja keras tersebut, yaitu dengan proses belajar. Dan dari proses belajar ini ada yang namanya pengembangan kemampuan. Selanjutnya ada peranan dan manfaat. Peranan motivasi dalam belajar yaitu menyadarkan kedudukan pada awal belajar, proses, dan hasil akhir. Menginformasikan tentang kekuatan usaha belajar. Mengarahkan kegiatan belajar. Membesarkan semangat belajar. Menyadarkan tentang adanya perjalanan belajar kemudian bekerja. Manfaat motivasi bagi pendidik, yaitu membangkitkan, meningkatkan, dan memelihara semangat peserta didik untuk belajar sampai berhasil, mengetahui dan memahami peserta didik di kelas,
meningkatkan dan menyadarkan pendidik untuk memilih satu di antara bermacam-macam peran, memberi peluang pendidik untuk unjuk kerja. Mengenai faktor menurunkan motivasi belajar, salah satunya yaitu kehilangannya percaya diri, ketidaknyamanannya fisik, adanya frustasi, teguran yang tidak dimengerti, ataupun persaingan yang Jadi tidak materi yang dipresentasikan dari kelompok kami adalah motivasi sangat penting, karena apabila remaja tidak memiliki motivasi belajar, maka tidak akan terjadi kegiatan belajar pada diri remaja tersebut. Pentingnya peran motivasi belajar dalam proses belajar perlu dipahami oleh pendidik, agar dapat melakukan berbagai bentuk tindakan atau bantuan kepada siswa. Sebab adanya